gejrot. Datang di tahu gejrot. Tahu gejrot. Aing maki we teh kamari. Geus canda. Gas. Oh, geus mulai teh. Seakan-akan spontan teh pan urang geus Oh, teh. Geus mulai, brother. Oh, geus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Adona cuanki mana mah. Lapar jam sakieu. Tadi hudang teh can sempet sarapan orang bergegas Ya, teh datang ke studio teh hayang pangheulana meh. Semangat orang ditagih wae ku bobotoh kamari. Ya podcast. Bung nyaho editor kudu lembur. Emang sih enggak gaji editor. Padahal imbang lebarnya. Lumayan tibra sebenarnya kamarinya, Ya. tapi rada handeul gitu nya. Padahal dengan unggul jumlah pemain, kuduna bisa memanfaatkan momentum eta untuk santena mengamankan 2-1 atau lebih bagus menambah 1 gol lagi jadi 3-1. Harapan orang mah gitu kamari teh. Tengenah, tapi ya mau gimana lagi ya, hasil disyukuri, yang penting mah tidak kehilangan poin. Cuma ya tetap we masih kesal we. Kamari status tuan rumah Bali nya? Bali. Bali tuan rumah. Kan Berarti Persib pakai jersey putih. Oh, berarti Persib nu tanda. Mana jersey naon sih? FC. Nah, kamari di Persib teh nya pas babak kedua awah figur Misugi Jun. Misugi Jun. Musashi FC. Musashi FC. Iya pesaingna Ozora Subasa. Aduh subasa. Misugi nu nyari jantung teh Iya nu jantung. Oh iya. Saya kan orang pisan digandrungi banyak wanita. Aduh. Saya kan jelema taktikalnya. Orang di Ozora Subasa, di Kapten Subasa. Orang justru lebih beki figur Jun Misugi. Suganti Tachibana mana tuh? Tuh. Mana sah? Wakabayashi. Mana Raja tuh Subasa? Lalajo. Rajo. Yoga striker. Yoga. Iya. Mana Yoga? Anu juga Marwal. Eta mun di Subasa kiperna utamana saha? Genzo Wakabayashi. Nu hijidina cadangan. Wakashimatsu. Morizaki. Oh iya Morizaki. Kalau Wakashimatsu tuh yang apa yang gondrong ya? Wakashimatsu mah nu itu Meiwa. Yang tohonya. Nu gondrong teh. Saki Subasaki aja teh. Ishizaki. Ya. Unsung hero. Si eta anu mawa Subasa ka Nankatsu. Nya. Papanggih di jalan teh ning. Ya, eta biasa. Mana beki main bola geus ngilu jeung aing gitu kan ya. Padahal pemeran pembantu teh mun di FTV mah gede. Ishizaki. Subasa lamun di timnas nama nomor 10-nya, gelandang lain strikernya. Si eta mun di sakolana strikernya. Sakola striker. Anu gelandangna si Misaki. Oh nya lamun di timnas aya Hyuga. Hyuga. Si eta turun ke tengah. Tukeran posisinya jeung si Jun Misugi. Apal pisannya kalau mun Ripan juga Roberto. Roberto Hongo. Topina Roberto. Bisa ngomongin bahasa anjir. Nah, enak kita bahas pertandingan Persib ya yang kemarin sudah menghadapi Bali United. Ya. Yang sudah berkesudahan dengan skor akhir 2-2 tapi aduh. Lebar. Ini kita mulai bahas dari mana nih jalannya pertandingan ya jalannya. Dan juga starting line up yang sedikit berubah sebenarnya. Starting kumaha. Kita ulas satu persatu dulu nih. Dari belakang tidak ada banyak perubahan kecuali masuknya Ahmad Jufrianto dan Bang Pardi. Oke. Kiper masih tetap Deden Nasir dengan membawa ada perubahan di cadangan kiper ya? Ya. Oh iya, Mas Tejo masuk ya? Mas Tejo masuk loh. Iya. Setelah dosis kedua vaksin. Beres vaksin berarti. Teja sama Akil. Jadi kipernya ada 2, kiper cadangan ada 2. Akil iya memang dipersiapkan untuk kiper cadangan di timnas. Jadi emang merasakan diuk di cadangan. Oh iya, biar merasakan atmosfer cadangan. Ampura Kyo. Ini ke Tangerang teh lah, teh jauh. Teh jauh benar-benar teh jauh. TC di mana sih Ki? Jakartanya. Oke. Supardi main menggantikan Bayu Fikri. Ya. Terus di sebelah kiri Ardi Idrus, Bang Jupe masuk ngeganti Nick yang pada pertandingan terakhir ada masalah di paha. Berduet dengan Igbo Nevo. Di tengah justru ada perubahan. Jadi biasanya Robert main 4-4-2, kemarin tiba-tiba Robert mengganti pola menjadi 4-3-3. Oke, kamar teh 4-3-3. Urang nyangkana 4-2-3-1. Lebih ke 4-3-3 sih sebetulnya. Lebih ke 4-3-3 sebenarnya. Dengan Mark Klok orang paling belakang, Rashid didorong ke depan berduet sama Beckham Putra. Jadi biasanya Rashid duet sama Mark Klok di pivot. Sekarang Rashid main di gelandang serang bareng si Beckham. Sama Etam. Gitu. Terus sebelah kanannya Febri Bow.
sebelah kirinya Ezra Rudd. Penyerang utama Wander Luiz. Lagi-lagi menjadi penyerang utama. Itu 4-3-3. Orang ting nggak tahu ya apa Robert mengganti formasi ini emang udah dipikirkan atau enggak. Cuman yang jelas itu lumayan bisa menghambat gelandangnya Bali United. Bali gimana 4-3 kan? Iya. Jadi 4-3 lawan 4-3. Oke. Kamar itu gitu. Jadi mungkin ingin menambah jumlah pemain di lini tengah untuk melawan si Haryono, Pelu, Eje, Brawanuri. Gitu. Yang terjadi di pertandingan menit-menit awal adalah kita tidak bisa memegang bola. Jadi Bali tuh kayak sok we bolana di maneh tapi aing ngontrol permainan gitu. Jadi seakan Persib pegang bola cuman kontrolnya ada di Bali. Iya. Jadi kita perhatiin kenapa Haryono dimasukkan ternyata itu untuk megang Mark Locke ya. Iya. Aing tuh pernah ada satu momen kemarin ningali. Nah apa sih Beckham gocek-gocek si Haryono teu nyokot ya aing teh. Iya nya teu menutup pergerakan gitu. Enggak diambil langsung, malah ciganu ningalikeun ka tukang ajeung ka hareup. Oh ternyata itu emang tugas khususnya menjaga Mark Locke. Mantau si Mark Locke ame si eta teu leluasa. Iya, kenapa ada Haryono di situ? Ternyata Brawanuri paling belakang, Haryono ngajaga Mark Locke. Jadi Haryono geus teu main bola atau main zona siga Pak Jisung ngejagaan Andrea Pirlo. Bahasa lawan Itali, Korea tanya. AC Milan lawan MU. MU Milan. AC Milan lawan Di MU. Kan pernah tuh ada momen untuk meminimalisir passingnya Andrea Pirlo dan distribusi bolanya Andrea Pirlo. Sir Alex Ferguson saat itu dalam tanda kutip melakukan pola anjing penjaga untuk Pak Jisung gitu. Jadi Pak Jisung ngajagaan Pirlo dan eta berhasil emang turun si passingna Pirlo teh saat itu gitu. Ya, geus maneh teu kudu mengbal jeung babaturan lain maneh mah fokus jagaan we eta. Itu yang terjadi kemarin. Itu ternyata lumayan berhasil membuat distribusi serangan Persib Ya, kebuktian Rashid yang memang sebenarnya punya determinasi tapi kayak yang ditutup juga gitu. Iya, karena aliran bola pertamanya nggak ada dari Mark Locke. Dari Kloknya nggak ada. Jadi Rashid oke si eta ngan kukurilingan hungkulnya. Iya, Mark Locke dapat bola langsung geus aya Mas Har dinya. Mark Locke dapat bola selalu ada Mas Har. Eta mulai mengganggu kan ya, distribusinya terganggu di lini di sebelah sananya lagi. Brawanuri juga keganggu oleh Beckham Putra. Ieu Beckham Putra dipainkeun ya di menit awal. Iya, untuk pertama kalinya. Apa alasannya Robert akhirnya menurunkan Etam dari menit awal? Gitu ya. Cek maneh oke. Mungkin karena kalau pakai 4-4-2 seperti biasa si Persib kalah jumlah di tengah. Oke. Jadi mungkin Beckham juga dipasang untuk ngeganggu Brawanuri juga kan biar enggak terlalu leluasa kan pasti bola pertama dari Bali dari Nuri kan. Jadi Nuri ada tugas lain nih untuk ngejagain Beckham. Jadi dia enggak terlalu leluasa lah main. Eta kunaon teh Ezra atau kunaon teh Esteban gitu. Kunaon kudu Beckham heula. Pertanyaan orang teh sih. Mungkin Beckham salah satunya lagi bagus performance-nya ya. Secara kepercayaan dirinya dia lagi bagus itu. Dan terbukti 2 gol ya. Berarti secara mental udah oke nih. Bisa lebih licin dibandingkan ST meureun. Mungkin dia lagi dribblenya bagus kan Beckham bisa nahan bola juga gitu. Atau kalau mungkin Vizcara kan terlalu main ke sayap ya dia lebih wide playmaker gitu beda sama Beckham yang emang di tengah sentral. Mungkin itu ya. Nah itu babak pertama terjadi lumayan seru. Ramai. Mark Locke dijagaan ku Mas Har, Brawanuri teh bisa ngatur permainan di tukang karena fokusnya terpecah teh nya. Aya Rashid jeung aya Beckham jadi bentrok posisi lah gitu ibaratnya. Yang terjadi jadi seperti bola teka ditu. Cuman pada akhirnya Persib juga memang belum bisa menyerang dan menguasai pertandingan tuh sampai golnya Spaso datang. Bang Jupe bikin pelanggaran ya Michael Orah tendangan bebasnya. Mahanya ya beruntung lah. Durian runtuh oke lah sarua siga eta babak kaduanya. Tapi eta gol jadi siga tipikal deh alungkeun bola ka wilayah belah dinya, bola crossing maka akan terjadi sesuatu hal. 2 gol Bali teh dengan proses yang sama ya kurang lebih sama. Bolanya dilempar ke wilayah situ, bola lambung dilempar ke wilayah situ dan terjadi ke mulut dan gol. Di semenjak Piala Menpora ge sok kitu bolana teh dialungkeun bola parabol. Bola parabol. Bola parabol gitu yang tipikalnya memang Orah atau enggak si yang main babak kedua teh eta pemain anyarna kan si kitu we tadi. Bola-bolana karari tuh tanya di babak kedua teh. Orangnya di Piala Menpora sering jebol bola lambung ti wilayah kanan berarti ti wilayahna Supardi atau Bayu ya. Dilempar ke parabol ke ujung sebelah kiri yang di mana di situ ada Ardi atau Jalnando. Kemelut nah eta teh kamari siga kitu posisina coy. Gitu. Oke ya. Terus gol pertama datang Ilyas Pasojevic dan
Dan dari situ kita mulai bingung. Teko lumayan jadi makin berhasil gitu dengan clock tidak bisa jalan. Rashid juga bingung, biasa main duaan yang si clock akhirnya kudu diharap. Kelihatan lah kikuk lah kemarin. Dari 3 pertandingan itu adalah permainan paling buruk dibanding 2 pertandingan yang sebelumnya. Rashid lain Rashid Bakri. Muhammad Rashid. Beda dong. Terus sampai akhirnya ada momentum di mana kita bisa melakukan serangan balik pertama. Terus yang kedua itu serangan balik Bow yang si Leonard kartu merah. Cielininya Bali. Cielininya Bali. Kan lamun Cielina Bandung aang ya. Iya Cielina Bali nya. Cielina Bali melakukan pelanggaran dan untuk orang sih nyangkana lamun di Indonesia nu gitu kan biasanya kartu koneng. Koneng heula lah nya. Bener. Indonesia mah nu kitu mah koneng pasti koneng. Tapi kemarin si wasit Kemarin wani oge nya. Oke. Langsung straight red card ya kan. Nah, langsung kartu merah dan disitulah kunci Persib bisa mendapatkan momentum. Eta momen anu mengubah perjalanan pertandingan ketika si eta kartu beureum. Benar. Game plan beak tah si Teko. Dan Karena kebuktian juga kan si Rizky Pelo harus keluar digantikan Howdy kan. Ya kalau Rizky Pelu keluar memang kan konsekuensi ya akhirnya. Teko Harus kudu memilih. mikir ya. Baik kudu aya hiji kan nu ngabantuan si Pacheco. Asupkeun lah Howdy. Nah, pertanyaannya mengganti siapa? Kalau mengganti Haryono keur ditugaskan untuk ngejaga clock misalnya. Haryono tugasnya masih berjalan lancar lah gitu sedang nya. berjalan. Masih bingung lah bener ganti tong ya gitu. Mengganti Brownori asa teu mungkin. Gitu. Iya motorna justru. Iya motorna. Sebenarnya Pelu kan bagus ya kalau berada di kotak penalti lawan. Buktinya umpan Spaso aja dari umpannya Pelu di kotak penalti tuh. Ya, gol Spaso umpan dari Pelu. Untuk duel-duel bola corner, duel-duel set piece Pelu udah pasti bagus karena jangkung oge gitu. Iya. Tapi atau mereka mengganti striker misalnya, akhirnya Teko melakukan inisiatif pertama mengganti Rizky Pelu untuk digantikan back. Itu yang membuat Haryono menjadi mundur. Akhirnya Haryono balik deui ka pos Jaga zona. Natural nasi eta nya. Awalnya kan man to man marking jeung Mark Klok. Akhirnya zonal sih eta. Akhirnya zonal berdua dengan Brownori di tukang. Itu yang menyebabkan aliran bola Persib menjadi lancar. Nah, kebuktian dari golnya Etam yang pertama ya. Iya. Golnya Etam Dari betul. kipasnya dari Klok. Eta saat can gol Etam tuh sempat aya peluang corner tah. Yang sundulannya Wander Luis kan yang kena tiang. Ya artinya secara angin orang sebenarnya angin tah ketika kartu bereumna si Leonard. Kita tuh udah mulai menguasai pertandingan, dapat momen. Emang eta mah gol tinggal menunggu waktu sih. Tinggal nunggu waktu. Bobot oke sih geus ya mah bisa ya gitu. Karena 11 lawan 10. Betul. Mark Klok udah enggak dijaga, Mark Klok udah bisa mulai ngalirin bola tuh ke kanan ke kiri. Dominasi permainan tuh udah mulai dipegang, possession. Sampai akhirnya ada momen Mark Klok bisa melakukan apa yang dilakukan Flores keinginannya si Bow. Eta wilayahna geus rada kosong ditambah mungkin ya. Kalau saya lihat Michael Orah tuh cukup rajin membantu flank kirinya Bali kan. Ya. Iya. Sering overlap ya? Sering beberapa kali overlap tuh Michael Orah. Iya mah dah hareuna si Bow kan. Emang awal kan sudah akan diprediksi bahwa Bow ngun Orah masih gana bisa deh gitu. Nya orang-orang we mah di beri lah gitu nya. Ditambah memang Bow dalam babak pertama bermain di formasi 4-3-3. Oke. Ini adalah kunci. Orang akhirnya menyadari Jar bahwa eta mun diopat tilu jago. Nya. Berarti harus dengan formasi itu baru Bow bisa jago gitu. Buktinya seperti itu, faktanya kayak gitu. Atau faktor Etam yang mendampingi dan Mark Klok. Fakta pertama adalah Bow ketika 2016 ternyata main 4-3-3 Sama Luis Milla. Zamannya Pak Jajang dan Luis Penjajah. di Pas itu ya. Flores ya. Kalau 4-3-3 itu kan artinya dia makin mendekat ke gawang dan posisinya adalah striker. Oke. Muhammad Salah lah mau di Liverpool. Muhammad Salah nanya. Opat tiluna lain gelandang tapi striker diharap. Itu artinya dia makin dekat ke gawang. Kalau di 4-4-2 Bow itu adalah Bow sebagai gelandang. Bow yang harus mengumpan, Bow yang harus ikut defense, Bow yang harus ikut possession. Iya. Jadi tugasnya rada loba sih lamun di 4-4-2. Ternyata setelah orang kamari mikirnya, iya kok si Bow bisa jadi alus deui ketika lawan Bali. Kan mun cek si Angki mah pemain alus bakal alus. Cuman faktor lainnya naon gitu. Formasi yang dipergunakan sama pelatihnya. Ternyata formasi 4-3-3. Iya, cocok untuk Bow, makin dekat ke gawang dan dia makin punya kudu mikiran tukang ibaratnya gitu. 4-3-3 mah kan tilu di tengah nang saya gelandang. Aing teu kudu rada mundur lah gitu. Urang mah tinggal ngadaguan aliran bola ti gelandang, aing nu ngotak-ngatik bolana gitu. Ya jadi kita tinggal umpan atau finishing kan kakinya Bow kanan kiri ya. Nah, kalau misalnya dia di 4-4-2 saya kudu mikiran membangun serangan. Kita kudu mikiran defense. Ternyata setelah orang pikir-pikir gitu dan itu ternyata ruangnya dapat tuh di depan. Ada ruang buat Bow eksploitasi 2 kali tuh Bow. Yang 2 kali. pertama ngartu bereumkeun Leonard, nu kadua umpan ke Beckham Putra. Kata itu nekukna gitu tipis-tipis wae nya. Tipis-tipis. Hampir mau goal kick gitu. Iya. Nya. Jadi
orang analisana terhadap Bow kenapa Bow bisa bagus atau enggak, mungkin diadaptasi formasi. Mun mana boga pandangan lain tuh? Ya, saya kemarin waktu sama Coach Lukas Tumbuhan yang datang ke podcast ini, dia juga pernah ngomong Bow itu akan jauh lebih efektif kalau dia lebih dekat ke gawang katanya. Karena itu yang diterapkan dulu sama Coach Lukas waktu juara PON kan. Jadi emang Bow lebih berbahaya kalau dekat ke gawang. Fokusnya lebih ke nyerang lah. Dia geraknya di final third aja. Lebih fokus gitu ya. Ulah dibebani dengan banyak tugas berarti si Baunya. Ya. Siga Muhammad Salah kan pernah ada analisa juga kan di Inggris bahwa kenapa Muhammad Salah bisa moncer di Liverpool katanya. Tapi di Chelsea butut. Karena di Liverpool dipakai sebagai striker gitu. Di depan. Kalau di Chelsea intinya hanya gelandang apa naon gitu. Jadi karena Chelsea make 4-4-2 meureun haritanya. Salahna di flank kanan. Pakai lutil oge tapi teuing ya. Pokoknya ada analisa bahwa Salah makin mendekat ke gawang makin bagus. Terus saya sebagai finisher posisinya di Liverpool bukan sebagai gelandang. Nah, orang ninggalin Bow di Persib yang kemarin babak pertama itu kayak gitu. 4-3-3 ada 3 di depan saya sebagai striker dan eta si Bow bagus banget. Dan memang rajinnya juga Supardi yang overlap dan membantu Bow juga sebenarnya ya. Itu ya kalau itu ya. Jadi gol Beckham itu setelah momentum Leonard, hatur nuhun ya Abang. Abang kita. Abang kelas. Hatur nuhun Leonard tuh mau. Karena orang rek nganuhunkeun ka Haryono nya. Haryono. Terus babak kedua kan gara-gara kita udah euforia lah ya bahwa udah emang geus bisa lah ku urang-urang gitu. Ada angin lagi nih. Ada angin lagi. Wawan melakukan blunder. Bareng yang ieu nya Haudi. Salah nyapu teh nya. Haudi mah kayak kan ketempuhan. Wanda saya tuh apal bakal gitu kayaknya kan. Adalah Beckham Putra di situ mencetak brace. Itu brace udah mendebut gol si Beckhamnya debut gol di Liga, debut starting terus brace langsung brace. Akhirnya Beckham Putra mencetak gol. Triple double setelah di basket mah. Ya. Iya benar. Tapi yang terjadi adalah babak kedua itu kita mengganti formasi ya. Nah, ini nih menarik nih setelah Ezra harus digantikan dulu ya. Iya, Ezra Rudd itu naon enggak? Ezra itu cedera bahu kemarin. Bahunya. Dikonfirmasi sama Coach Robert beres pertandingan, Ezra ada cedera bahu. Jadi di jeda babak pertama jeda pertandingan Castillion masuk kan. Castillion masuk menggantikan Ezra. Baru Castillion agak naik nih ke depan. Nah, formasi opat tilu-tilutnya berubah ya. Eta awal mula. Jadi opat-opat dua berarti. Opat-opat duanya, benar. Oke. Opat-opat dua tuh sih? Enggak maksudnya karena masih ada Rashid ya? Masih ada Rashid. Si Wander Lewis mungkin yang agak ngegeser ya mungkin. Tapi secara permainan jadi agak berbeda sih dengan masuknya Geoffrey dan dia yang ada di tengahnya jadi beda gaya main. Karena Geoffrey itu center kan di harapnya maksudnya Wander Lewis gak di harap si kirina ya jelema jadi aya si kakirina ya antara gelandang kan. Ya mungkin lebih ke 4-4-2 mungkinnya setelah masuknya Geoffrey. Nah dari situ mulailah awal mula orang mandek ditambah Beckham diganti itu. Setelah Beckham diganti permainan selesai sih untuk Persib sebetulnya gitu. Dan Teko berhasil merecovery banyak hal di Bali United. Iya. Di awal babak kedua juga selain perubahan yang dilakukan oleh Persib yang akhirnya berimbas kepada permainan yang berubah, Teko juga dari sisi taktikal berhasil pada saat dia mengorbankan Spaso merenya. Spaso aja butuh Spaso lah. Spaso tarik masukin siapa? Rahmat ya? Rahmat. Masukin Rahmat. Terus juga ada beberapa perubahan lagi. Ricky Fajrin sih. Ricky Fajrin. Ya, antivirus napisan ya. Antivirus nasi Bow ya. Ya, antivirus si Bow ya. Kayak udah tahu permainannya Bow, ya gampang lah Bow mah gitu. Setidaknya Teko melakukan tiga inisiatif dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Maksudnya tiga inisiatif perubahan. Yang pertama ketika Leonard kartu merah, Teko mengganti Pelu dengan Haudi. Nyata mah untuk menetralisir lini belakang lah ya, lini back. Mungkin si Pacheco sorangan danya. Ya, pasti butuh asa gitu. Terus yang kedua adalah dengan dimasukkannya M. Rahmat menggantikan Spaso. Karena dengan dia kalah posisi pemain kan, pilihannya ieu kudu kumaha si eta meureun moal mungkin lamun aing kudu nyerang dengan possession. Akhirnya dia masukkan pemain cepat M. Rahmat di kiri,
Yabes Roni di kanan dengan tujuan bola ti tukang geus teu kudu main lewat gelandang habengkeun we ka kanan atau ka kiri. Adu sprint we. Atau bikin ka Yabes. Ya, adu sprint we gitu. Si Place berarti false 9 ya. False 9. Okay. Dengan striker posisinya kuduna di posisi Spaso cuman dia agak turun sebagai gelandang gitu. Jadi 4-3-2 sebenarnya. Yeah. Opat tilu 0-2 lah. Opat tilu 0-2 si Place nya. Si Place kan babak pertama di kiri, babak kedua jadi di tengah tuh sebagai striker palsu nomor 9. Rahmat di kiri, Yabes Roni di kanan. Udah dia sesederhana eta menetralisirna awalnya ya. Jadi kalau Bali nyerang ya udah caranya ambil bolanya kasih ke Rahmat atau ke Yabes. Geus eta mah maneh balap lompat tuh aing berdoa di tukang sih kayak gitulah gitu. Kan ada momen serangan balik Rahmat sendirian kan sama Yabes yang enggak ada support siapa-siapa karena emang transisi ge hese lamun 10 pemain makan gitu. Iya, ditambah kemudian Teko juga melihat pada saat itu Supardi sering bantu ke kanan, Ardi juga sering naik nih. Iya. Ardi eksploitasi didinya ku aing tah gitu nya. Ardi lagi culun ya mainnya. Iya. Seberapa kali miss ya tanya. Dan atau faktor lapang juga kan daerah situ kayak yang licin kan. Nah, saya tadi main balik main di lapang Nusa Ruang. Tapi nah si Abes desa sorodotan sok. Terus lancar-lancar wae. Si Ardi emang murah ya? Ayo seberapa kali sering Sarua ya Yabes Roni juga pernah ada di titik itu tuh pokoknya lapangan yang sebelah situ aja licin. Oh iya Yabes pernah sekali ya. Itu netralisir kedua setelah bagi orang setelah Howdy dimasukkan dan mengganti Pelunya eta pengorbanan lah untuk Rizky Pelu. Jadi Teko mengorbankan satu pemainnya karena kondisinya ya terbaik dan yang terburuk lah gitunya. Yang kedua dia mencoba mengganti formasi dengan cara menyerang yang berbeda karena ya itu lagi-lagi dia 10 pemain. Yang ketiga yang Teko lakukan adalah mengganti Michael Orah dengan Ricky Fajrin. Eta ya udah itu membuat bau juga masih bau teu main di 4-3-3 gitu. Formasinya geus berubah teh. Geus berubah si Persib karena ada Joffrey ditambah ada Ricky Fajrin antivirusna bau. Antivirusna. Geus nya eta bau tiba heula nya 7 pertandingan Persib tuh bisa menang lawan Bali. Si Boge tuh bisa nanaon eta lamun Ricky Fajrin ya. Oke, Ricky Fajrin emang back rapih kan. Ya, timnas kan. Ya udahlah akhirnya itu yang membuat Bow tidak bisa bergerak di sebelah kanan, di sebelah kirinya Ricky Fajrin berarti Haryono diganti. Oh nya Haryono digantinya ku pemain anyar teh nya. Eber Besa. Ini sepenghitungan orang ada 3 pergantian Teko yang sangat it works gitu untuk Bali. Eber Besa masuk, dia akhirnya bisa memberikan umpan silang yang lagi-lagi wilayah di umpan silang ke wilayah Persib nu eta gitu. Dan orang kejebolan. Ternyata umpannya HD. Genah eta. HD. Jeung ya penempatannya Yabes meskipun dia bukan seorang striker dengan naluri gol lewat header gitu ya. Tapi dengan penempatan bola Yabes kemarin tuh emang susah, bola sulit. Cuman secara pola gitu si Brazil nu anyar eta Brazil na Bali bisa jadi mengubah permainan. Jadi tekarasa jadi 10 pemain tah setelah itu datang. Ya malah orang ninggalna siga Persib nu 10 pemain ya. Persib nu bingung. Dan 2 kali loh si Eber Besa itu kalau enggak salah ngasih umpan gitu yang satunya berbuah gol gitu. Iya. Jadi Eber bisa gelandang bersama si Brawan Nori. Norinya jadi bagus lagi kan. Setelah punya rekan yang satu level lah gitunya. Iya. Bukan yang penjaga gitu. Rekan yang sama-sama bermain untuk penyerangan gitu, bermain sistem. Nori jadi ngeunaheun deui. Si Yabes ngeunaheun deui, Rahmat ngeunaheun deui, Place emang geus ngeunaheun kan gitu. Persib setelah Bow enggak ada, eta makin bingung. Kela ya kudu kumaha ya gitu. Robert Albert coba menurunkan Fred Butuan mengganti Beckham Putra. Bow coba diganti oleh Esteban. Dan di belakang Bang Jupe juga diganti Nick sebenarnya. Nah, itu karena memang kita udah mulai keserang ya gitu. Udah si Balinya udah mulai maju, si Place udah mulai maju, Eber bisa ngacak-ngacak wilayah eta. Mungkin Robert Albert mikir ya daripada kayak makin gawat, ku aing ngasupkeun lawan Kuipers lah gitu. Bisa meureun 15 menit mah cedera-cedera ge gitu ya. Dan kemarin juga kebuktian ya setelah Jupe beberapa kali kehilangan momen. Beberapa kali Bang Jupe salah passing. Orang sempat ngitung aya 2 atau 3 kali Jupe salah passing. Waktu build up ya. Pas dia rek ngeset ke hareup, ternyata beberapa kali salah passing. Dari situ mungkin akhirnya Robert mikirnya anjing kudu diantisipasi ya. Kudu diantisipasi dan kudu memberikan rasa PDD ke pemain belakang. Dengan adanya Nick mungkin secara psikologis nih 4 back ini Supardi, Ardi dan Ibgo Nevo. Oh, aya tambahan kekuatan di tukang ya. Jadi teuing lah gitu. Jadi terkesan orang nu rada kasarana sih jadi orang nu panikinya gitu. Dengan masuk Nick juga terlihat
jadi lebih stabil, stabil deh ya. tukang stabil deh meskipun ya tetap ya ada wilayah yang dieksploitasi sama si dua pelari ini ya. Tapi Rahmat jeung Yabes. Maksudnya tiga gol ke gawang Persib dari lawan Persita itu kejadiannya waktu Nicknya nggak ada, waktu Bang Jupe yang main malah. Iya. Berarti bener. Oh iya. Ya. Ya eta jinx. Ini bener ya? Jinx. Iya. Pas gol nasi Persita tuh nujarak dia. Irsyad Maulana itu kan Bang Jupenya baru masuk teh masih belum siap itu kan. Terus kemarin dua-duanya waktu Nick belum dimasukin kan. Dan polanya hampir sama lagi. Iya polanya lambungkan bola ke wilayah sebelah kirinya Persib, terus di situ ntar pasti terjadi sesuatu. Ya, gitu. walaupun Irsyad Maulana ada cannonball lah gitu ya. Ya Irsyad mah spekulasi lah, cuman 2 gol balik kemarin polanya di gitu bola lambung. Tapi ngomongin si Persitanya, kemarin golnya spekulasi oke tah. Oh nya eta halus. Halus. Persita kamu spesialis gol spekulasi ya. Bagus. Emang jago eta Rifki Dwi Septiawan eta. Melengkung ke sudut kanan kan. Ya. Ku kede kan ku keda. Halus Arjen Robben bisa eta. Ya, Arjen Robben ya. Halus. Si Persita 2 gol cantik gitu. Bener. Lanjut. Intermezzo. Asa keingetan. Ya akhirnya Robert Albert seakan deadlock. Teko mendapatkan momen untuk ini ya, untuk saya geus netral ya ketika 10 pemain teu panik di pikiran carana kumaha. Bagi orang Teko memenangkan taktik sih kemarin. Taktikal Teko menang lah nya. Menang karena dengan 10 pemain dia berhasil 10 pemain dan ketinggalan gitu. Teko bisa menyamakan 2 sama dan dia bisa menyerang gitu. Untung orang teka jebolan, anjing mun kejebolan makin tensin. Rungsing itu. Rudat. Mau syuting aja. Lawan 10 pemain eleh. Ya tapi yang agak disayangkan kan ketika kita unggul jumlah kita tidak bisa membongkar apalagi setelah tidak adanya Beckham. Ya. Tapi muncul si Anggi kan teu bisa orang ngandelkeun bocah. Iya. Maksudnya kita mulai drop gitu ya, meskipun unggul jumlah pemain kita drop, mulai banyak keserang, susah ngebongkar pertahanan. Ketika Beckham ditarik keluar, itu Beckham kan masih pemain muda umur 19 tahun ya. Ini dengan tim Persib yang bermaterikan pemain bagus, 8 pemain asing lah ya sama naturalisasi gitu. Masa mau ngandalin pemain umur 19 tahun beban dikasih ke pemain semuda itu gitu. Asa karak ningali Beckham di Piala U16 orang. Iya maksudnya gak pantas gitu kalau harus semuanya jadi tergantung ke Beckham kalau menurut saya sih. Iya. Ditambah mungkin juga kemarin pada saat Beckham sebelum ditarik, saya kan cedera oge saeutiknya. Rada terganggu. Enak lah mau dipaksakan leuwih dituaran deui ku pemain lain, ya beresiko juga untuk karirnya dia gitu. Kan umur sakit mah ibaratnya anak bawang heula coy. Sina hepan we main bolanya. Mana emang geus maeng bal aya nu ngajagaan maneh tam siga kitu. Mana mah ibarat tinggal ngagolkeun tinggal ngeunah we. Ulah dibebani dan ulah aya ekspektasi nu bener-bener anjing dengan etam seperti ini aing yakin bisa jadi juara. Eta ulah waka berarti nya. Kondisi yang terjadi seperti itu kan. Ulah waka berarti. Siga nu wah jeung mun Beckham gawat oge ya. Kudu aya Beckham. Anjing saya masih 19 tahun. Mana 19 tahun di mana kan di Jatinangor sia. Seks bebas anjing. Di kosan aing jadi nangor nya. Ulin ka Cisek nya. Dahar di hipotesa. Kosan kamu kosong enggak? Dahar nasi telur di Pajawan. Si Etam 18 tahun kita memanggul beban menjaga nama baik Persib dan beban penyerangan anjing. Eta kan tidak adil lah gitu untuk 19 tahun ya. Mana naturalisasi sih Kamarana itu. Kan mana ekspektasi mah mana ke Mark Klok lah atau Rashid gitu nya. Iya lah, ka Rashid jelas pemain si Bow tah. Senior nah lah. Etam biarkanlah dia berkembang dan biarkan dia bermain bola selayaknya anak muda gitu ya. Ya Beckham jago betul. Tapi secara psikologis dan secara fisik juga kan buktinya saya kemarin main di awal 60 menit kan nya 18 tahun ya geus saya kata geus edan pisan gitu. Ketika Beckham siga nu bingung gitu siga nu wah kok kita enggak ada Beckham jadi kebingungan ya. Mana teu menang gitu. Mana seniorna. Kan siapa pemain asing dah. Mana senior aja. Eta mah jiga ningali orang om main jeung ponakan we gitu kan. Iya, ketika ponakan anjing aing kudu kumaha. Kan sia om kan sia omna. Kayak gitu lebih nyaho atuh. Ya gitu. Jadi untuk Beckham Putra tetaplah bersenang-senang tam geus tong kemikiran nu lain-lain mana mah senang-senang lawe. Geus ulah minta maaf lah geus halus. Mana mah dimaafkeun geus kalem tam. Beckham masih panjang atuh masih 10 sampai 15 tahun deui kaharep karirna. Harus membela timnas. Ya kalau dia umurnya 27, 28 ya bolehlah kita bebankan, kita kritik, kita puji. Keur kieu-kieu mah nya geus tam geus kalem we tuh 18 tahun keneh coy.
Saya 18 tahun ke mana? Nya eta di Nangor teh. Aing 19 tahun di Nangor. Aing mah nongkrong di Jatos aing mah. Masih kayak itu dia make Damri. Lamun balik ke Petingan naik Bandung Cirebon. Babon. Bener. Mun ke Petingan di Nangor urang rek. Nya kan mulai di kosan ke Petingnya. Anjir baheula ojek online. Ya. Balik kan bingungnya, anjir orang kudu ka mana? Damri kan kesel, Damri nepi ka jam 6 kan. Akhirnya naik bus anu Bandung Cirebon ka Caheum. Turun di Caheum. Di Caheum aing karek naik angkot anu Caheum Kebon Kalapa nya gitu. Jadi gitu untuk Persib Bandung setelah Beckham gak ada permainan seakan selesai. Sedangkan Teko berhasil menetralisir semuanya. Teko berhasil bahkan saya bisa nyerang aneh anjing 10 pemain bisa nyerang. Orang ke lawan Persija 10 pemain mana anjing? Iya sih. Bisa nyerang tuh di Piala Menpora. Defense we tuluy. Teko bantu anjing bisa aja nyerang na bangsat cek anjing jago oge. Pinter sih tanya. Bangke anjing kesal aing. Ya pantes lah juaranya. Dua kali. Juara bertahan 2 kali. Emang dia main ya dipake ya. Sejak dilatih Teko ya, rekor orang pernah menang gak sih? Baik di Persija atau Bali gitu. Pas pernah, Persija kan? menang Waktu yang itu yang di GBLA. Oh, iya, Mario yang 3-2. Gomez. Yang 3-2 itu ya. Yang enggak pernah menang lawan Bali. Lawan Bali kita nggak pernah menang. Berarti catatannya sekarang 7 pertandingan belum pernah menang. Untuk level liga sejak 2017 Liga 1 ya. Liga 1 kita 7 pertandingan di 2017. 3 kali kalah 4 seri. 3 kali kalah 4 seri. Padahal baheula Bali teh kan anu 2017 Widodo nya. Widodo. Iya. Tekonya masih di Persija kan waktu itu. Catatan di tahun ini plus Piala Menpora 2 kali pertandingan dua-duanya seri berarti. Dua-duanya seri, dua-duanya 10 pemain lawannya. Iya bener. Ayo ngomong kan laga duduluran gitu ya. Menang bersama. Menang bersama. Tapi da aya elehna kan. Ya berarti itu menang bersamanya. Berarti itu menang bersama. Soalnya orang aya elehna ku Bali. Rudat sorangan. Sorangan. Lamun laga duduluran kan orang elehna gitu. Ieu mah kan urang aya elehna. Nya, aya Si eta elehna si Bali. Urang kudu manggih momen engke bisa menang heula lawan si Bali gitu. Eta kudu manggih momen karena secara catatan statistik akhirnya kita sangat jelek lawan Bali ya. 7 pertandingan tidak pernah menang, hanya kalah dan seri. Eta kudu dipecahkan telur sih. Kudu memecahkan mitos ataupun hal-hal serupa misalkan Persib lawan Persipura. Baheula menang lawan Persipuranya. Manggih hiji mangsa anu satu musim eta Persib home away menang lawan Persipura kan? Ya, Jasuk. Pernah golna Jasuk teh kan. Terus beberapa kali pas Asian menang kan ya. Urang geus bisa rada percaya diri lawan Persipura karena melihat track record itu kan. Akhirnya ada pecah telur teh orang bisa menang lawan Persipura. Nah, orang kudu manggih momen kayak bisa kitu tah ka Bali teh. Nah, mudah-mudahan di putaran kedua ya nanti. Ya mudah-mudahan. Si eta sih orang mikir ketika kan biasanya Beckham itu dimainkan di babak kedua ya. Sebagai game changer. Game changer. Kamari teh game changer anjing setelah orang deadlock anjing. Bener ya? Iya kumaha sih gitu. Asuprat orang perasaan ketika Asuprat si Gano biasa-biasa gitu. Ya, orang kan tidak berharap lebih iya, dengan hadirnya Fred ya. Kalau dulu kan ada Beckham gitu. Oke, Beckham nih. Ngadegon etam merubah permainan nih. Berarti eta teh si Abah Obed kudu nyiapkeun ieu oge game changer anu kadua. Nya. Kalaupun misalnya nih di Erwin. misalkan gitu. Bisa. Erwin bisa enggak atau Vizcara mungkin? Eta buktinya Esteban kamari diasupkeun sebagai game changer teu. Erwin kudu mecakan Erwin ya. Game changer itu kan yang bisa menyulap satu pertandingan hanya dalam beberapa menit. Mana tuh bisa ngadaguan 10, 20, 30 menit gitu. Game changer kan biasanya di 15 menit terakhir. Oleh Gunnar Solskjaer. Benernya 1-2 sentuhan bisa jadi peluang. Gitu bisa jadi gol. Makanya julukannya juga super sub dan bayi ajaib teh gini. Ya babyface assassin. Oleh Gunnar Solskjaer di MU diasupkeun eta geus pasti supporter MU nya. Tah iya. Iya nu didagoan teh pasti bakal aya sesuatu terjadi. Aya dan aya wae kayak dia. Oke. Eta Bang Obed kudu mikiran ya. Di Munchen anjing geus harapan asup Oleh Gunnar yang tadi sering menang anjing. Eta game changer. Membalikan keadaan teh dan juara treble deui nya. Di Jupe Jalayeta nya. Tapi game changer aja Jalayeta. Beberapa kali tidak setiap masuk. Jadi game changer tuh ibarat satu perjudian yang dalam probabilitas statistik itu selalu berhasil perjudian gitu. Benar. Jadi kartu trufna gitu. Kartu trufnya. Aing boga kartu truf orang ya yang siap meledak setiap kurang diturunkan di babak kedua betul. Rek di menit sabaraha menit 60, 70, 80 bisa. pasti asup bisa. Gitu. Selain Beckham di squad ini kira-kira siapa lagi? Erwin mungkin ya?
Ya mungkin yang opsinya sekarang yang belum dicoba kan Erwin. Erwin cari cobaan. Belum dicoba. Sebagai game changer ya, yang mengubah pertandingan hanya dalam 5 sampai 10 menit gitu. Ya. Next lamun deadlock di si Bow, Kudu Bowna game tarik, changer. Erwin asup. Karena kan posisinya miripnya. Ya pokoknya harus Erwin ada. didinya oge heuh. Karena ketika Beckham kemarin main dari babak pertama, ternyata tidak ada game changer. Kita lawan 10 pemain deadlock, sangat deadlock. Bahkan Rashid pun tidak bisa ke mana-mana kemarin ya. Ya karena memang secara pola Rashid kan biasa main bareng Klopp di satu line ya. Bener. Kemarin dia agak ke depan, meureun eta adaptasi deui terhadap Rashidnya. Anjing kagok deui posisinya gitu. Saya tuh dribble 3 orang nutup. Nya. Ya, ditambah di harapan saya eta anu nutupna teh kan aya Brawan Nuri, aya Berbesa kan. Anjing ya harus sih. Nah, teh siga nu kamari maksudnya. Gitu nya. Ieu teh siga nu kamari. Mereka gagaro teh. Gagaro teh atul. Anjing ya. Brawan Nuri anjing. Oh iya merada hese. Wih. Nah, dari pikiranku kami ya cenah kumanya. Aduh, Masya Allah. Gitu. Itu sih. Jadi beberapa analisanya kemarin ya banyak hal yang membuat hasilnya akhirnya seri ya gitu. Nya. Ya termasuk tidak ada game changer, termasuk perubahan teko yang bagus, termasuk pertanyaan kenapa Joffrey main dan jadi deadlock. Gitu. Orang sempat menyangka ya masuknya Castillion ini untuk memanfaatkan bola-bola udara mungkin. Karena lamun di babak hiji make bola-bola luhur, ada hese ye Pacheco kan powernya gitu. Dengan adanya Joffrey mungkin bisa memanfaatkan peluang itu. Biar bola-bola luhur, biar saya jadi pantulan, hajar ke Wander misalnya gitunya. Tapi kemarin tidak berjalan juga nih. Tidak berjalan hampir sih kita hampir dapat luck di menit akhir ketika Supardi crossing dari tengah lapangan. Itu nyipat karena tonggongnya. Wander Luiz hampir. Ruas sebenarnya. Tapi Wander Luiz kudu di notice oke sih bahwa ieu geus tilu pertandingan mana butut pisan ieu tiluna gitu. Iya. Gitu sih Wander sebagai penyerangnya eta Ezekiel wae ge di ditu. Lagi Ngagul kero aja. Jamersonnya ngacleng. Eta golna Eze kemarin mirip gol nu basa ka gawang Persija. Volley-nya. Berarti semua gol Persib saat ini semuanya pemain tengah dong ya? Iya, penyerang masih Belum ada aliran gol. si Mandul, masih Mandul Dan penyerangnya. Leking sekarang sudah bisa ngomong piye anak zamanku tau. Si eta geus 4 golnya. Opat. 4 gol aja. 3 pertandingan selalu bikin gol. 4 gol Leking. Ya kalau misalnya dalam setengah musim maksudnya ieu geus alasan bahwa kita udah nggak bermain 1,5 tahun saya tang awal alasan gitulah. Lupakan lah alasan itu lupakan ya. Ezekiel kayak 1,5 tahun kita jadi alus wae gitu ayeuna gitu. Ya kalau misalnya terjadi kayak gini ya sudah wancina sih si Gabriel Budi ada di WhatsApp ya. Mas order pemain buat Chick striker. Nah, ini kumaha Joffrey belum menemukan kondisi terbaik. Wander udah dicoba dalam beberapa kali juga segitu gitu. Belum ada gol, belum ada momentum gitu. Mun orang sih pribadi hayang ningali nepi ka series hiji ieu beres. Series hiji teh kan genep pertandingannya. Genep pertandingan berarti enak karek 3. Sesa 3 deui teh berarti lawan Borneo, Tira Persikabo, Kabo, PSM. Iya 3 deui lamun urang nya. Di 3 sesa ieu si 2 striker ieu eueun nu bisa ngagolkeun, urang rada-rada warning sih eta warning bener. Mungkin orang kudu nelpon Perisah Koli atau Ngon Ajam. Bekatal. Ngon Ajam deh. Aduh. Honore Obiora sekalian. Ngon mau kan? Ngon mau ya? Atau Kit Kayam Bagam. Masih ada, Masih ada. Oh iya nu maut mah Leng Lolonya. Lolo. Jeung sa anu Persiwa Wamena teh nu jangkung gede teh geuning. Kamaran. Boakai Edi Fodai. Boakai Edi Fodai eta kan geus almarhum oge nya. Gering. Nah, next kita akan melawan Borneo FC nih ya, yang mungkin agak sedikit diunggulkan karena mereka tidak ada pelatih kepala yang kemarin harus mengundurkan diri gitu. Terakhir Borneo kamari imbangnya. Kemarin 1-1 lawan Barito Putra. 1-1 lawan Pajajang kamarinya. Iya. Pajajang kita menang oge ya. Pajajang aduh. Hawatas sih Pajajang ya. Cuma Pajajang bade nyebrang we ka Borneo Pajajang. Membangjan aya eta caretaker keneh. Caretaker seberapa pertandingan Ki? Kalau nggak salah caretaker cuma dikasih jatah 3 pertandingan. Dipegang sama asistennya Ahmad Amiruddin. Karena si PSIS juga sekarang kan lagi sama Imran Humaruri kan. Oh iya. Yang sekarang PSIS lagi mimpin klasemen. Iya loh. Hari Nur. Tapi si Imran Humarurinya udah harus diganti sama pelatih nya gitu ya. Lisensi. Pelatihnya Udah bukan yang interim lagi kan, harus sudah pakai pelatih tetap. Acan ya. Acan ya? Ada, tapi lupa namanya. Asal Skotlandia kalau nggak salah. Scotland Atau Inggris gitu.
Iya meureun saha? McAllister anjing. McAllister Liverpool kan Scotland ya. Ya sih kan. McAllister anjing. Kiri McAllister. Berarti si Ahmad Amiruddin akan memimpin untuk melawan Persib Bandung. Iya. Eta kabeh bedol desanya si pelatih kiper segala rupa. Semuanya kan? Kabehnya. Iya, asisten pelatih atau pelatih fisik gitu. Satu lagi pelatih kiper kan. Cabut kabeh. Cabut atas saelep kabeh. Anjing hinditnya bareng. Wow, Mario Gomez. Ya, ya ini harus jadi momentum kita memanfaatkan situasi sebenarnya. Ya. Ya tapi kan materi pemain masih oke-oke aja sebenarnya Borneo kan. Saat tidak kondusif di sana, orang kudu bisa ningali celah, Kudu mengeksploitasi hal non teknis ya. Kudu Gitu. Kue non ki? kuduna bisanya. Kamis kalau nggak salah Kamis. 23 September ya, kalau nggak salah. Kamis. Antara Kamis Jumat. Nah, eta pemain timnasnya kumaha? Orang kan aya nu kabawa timnas ya. Oh, iya. Limanya. Lima kan? Lima. Akil, Igbo Nevo, Bow, Bayu Ezra, Fikri. Bayu Fikri. Fikri Ezra. Si Akil kabawanya. Ya kan Nah, eta dipersiapkan untuk Ya kan tadi. Oh iya mana nyobaan lah kursi cadangan kumaha. Kil semangat Kil. Lumayan lah jang feed Instagramnya. Ya. Yang dibangga-banggakan eta. Garuda di dada. Tanya manis sih eta. Ya. Akil, Bayu Fikri kabawanya. Bayu ke Nah, bawah. kan cek orang-orang teh cepat atau lambat si Bayu masuk. One day Bayu akan masuk. Asup. Benar. Igbo berarti lamun tapi bisa balik heula kan, bisa main heula kan. Kalau dari informasi yang didapat sih katanya pemain itu yang main di liga dikasih waktu pulang dulu untuk main, terus balik lagi ke TC. TCT berarti pertanggal saberata kumpulna. 19 September sampai 30 September. Oke, Persib main tanggal 23 teh nya. Heeh. Berarti balik gampang. Lain balik sih ya tamahnya. Tapi kan latihan Nyimpang heula gitu. Nyimpang heula. Jangan nyamperkeun. kan latihannya jadi teu bareng benernya. Iya, ya maksudnya yang jadi pertimbangan pelatih kan, kalaupun dia bisa main di masa persiapannya kan gak ikut latihan. Nah, briefing nah coy. Nya. Eta kan jadi teu bareng gitu. Berarti si Febri Bow, si Akil, Akil masih bisa lah ya, masih aya Deden, masih aya Teja, masih aya Made. Nya. Iqbo ieu pilihanna si Kuipersna kan rentan cedera. Iya. Paling yang Bang Jupe. Jupe Kuipers lah. Bayu Fikri masih aya Bang Pardi. Ezra. Masih aya hand-hand oge meur. Mana ulah poho atuh. Aing teu poho. Aing selalu ingat. Tapi taruh di bawahnya. Kemarin ikut. Kemarin ikut. iya. Jadi kemarin Jardel yang gak dibawa ke Tangerang yang masuk hand-hand. Nah, Oke. si aya hand. Ezra aman lah. Tapi Ezra cedera bahu juga kan? Tak cedera oke gitu. Meureun Kemungkinan besar sih orang ningali lawan Borneo Ezra sih kena acan lah. Nah, iya sebenarnya ujian untuk kedalaman skuad sih kan orang Iya, senang iya. skuadna cenah dalamnya. Ya, Apakah benar. sedalam itu bisa diuji di dia Ya, sebenarnya. apalagi sudah 3 pertandingan nih. Terus kan tiluanana ya rada digeber tah nya. Ya. Pemain nu asup, pemain nu keluar eta deui tah. Jadi siga Erwin can aya kesempatan, Zalnando can aya kesempatan. Ya, semoga rotasi itu bisa Zalnando pernah dilakukan. asup tim sheetnya. Ya, belum ya? belum. Kalau yang 2 awal kan emang karena dia belum vaksin itu kan. Nah sekarang udah kan? Sekarang udah, tapi dia belum dapat kepercayaan untuk masuk daftar susunan pemain di DSP aja belum gitu. Dia belum dibawa ke Tangerang kan. Rotasi lah lawan Borneo lah. Tapi emang udah memungkinkan lah ya melakukan rotasi karena setelah ini dari pekan 4 sampai pekan 6 secara jeda antar laganya udah mulai rapat nih. Rapatnya. Kalau yang kemarin 1 sampai 3 kan masih tiap Sabtu nih kita main rutin 1 minggu udah masa recovery-nya. Tapi kalau sekarang udah 4 hari 5 hari udah harus main lagi ya. Di poe Sabtu ka Kemis kan lumayan ya, ya 3 poe lah gitu nya. Ya udah Zalnando lah, bawa bet cobalah ya. Ya. Ardi sih rada istirahat lah ya. Memaksimalkan peran dan juga tadi kedalaman skuad. Kedalaman skuad bener teh gitu karena kan lini tengah, lini belakang Dado sih masih aya Dadonya. Ya. Ajis geus cager can ya? Ajis kalau nggak salah udah sih, tapi dia sampai sekarang emang belum masuk tim sheet juga kayak Zalnando kan. Eta mun Ajis asup kudu bisa game changer sih. Takuk jis kumaneh kabeh. Sia. Futsal 35 na jago pisan. boga potensi eta gitu Aziz teh nya. Rabona step over. Nu kalar itulah keluarkan kabeh. Cik ieu. Mun di Mau main PS main gitu. nya segala rupa tuh. Ternyata geus kudu game changer Ajis ya. Semoga lah dapat momennya ya. Semoga momennya. Dado kan. juga belum dapat momen kan, belum dapat. Dado kan pas pertandingan lawan Persita nya nu asup teh nya. Ya tapi kan cuma sebentar Saat ganti ininya. Rashid kan dia. Walaupun ada tendangan percobaan tapi Iya. kan masih melambung. Ya. Jadi memang untuk pemain yang belum main juga geus kudu siap oge ketika dipainkan. Benar. Tapi kalau dari sisinya Borneo nih Ki, ya walaupun memang mereka kayaknya agak rumit gitu, tidak ada pelatih. Cuma ada player to watch nggak yang harus diwaspadai gitu?
kalau dari nama Borneo banyak pisan ya pemain bahayanya. Terence Puhiri bahaya banget di kanan. Ya. Jonathan Bustos itu gelandang bagus juga kan. Bawaan Robert tapi nggak tahu kok bawaan Gomez tapi nggak tahu kalau Gomeznya nggak ada mah. Terus di depan ada yang bekas badak lambungnya Torres, Pavel Solomin. Papel Solomin. Persisam. Solomin. Iya sih. Jeung Jerry Boy Makarpe. Jere Karpe. Kayaknya sih itu ya Torres yang Ada Torres, ada Guy Junior ya spesialis papan atas. Ya. Guy Junior bener-bener ya. ternyata ya striker naturalisasi ya spesialis papan atas. Jeung PSM dan Bayangkara juara dia. Ya benar. Terus ada Kakak Boci. Oh iya Kakak Boci. Main. Terakhir kemarin geus main acan sih? Udah bos. Yang waktu seri lawan Barito udah jadi starter nggak salah. Oh starter. Oh bahaya. Terus di second line ada Wawan Febrianto, ada Muhammad Sihran. Oh iya Sihran Messi yo. Ya. Di tengahnya ada Hendro Siswanto, ada Nurudin Dafronov, ada Polo Sitanggang. Anjing, Ngeri sih ya secara materi pemain Borneo. Di tukang Wildansyah masih? Wildansyah ada. Sama Javlon. Ajamat apa? Jamat Barito. Javlon Gusino. Jamat Barito. Javlon, Kapten nanya. Ya masih mumpuni lah kalau dari sisi squad nya. Ya, tapi kan kita harus bisa mengambil inisiatif turbulensi mereka yang lagi ganti pelatihnya dari Gomez ke Amiruddin. Siapa tahu mereka juga punya motivasi untuk mengalahkan kita malah kan. Iya. Kudu bisa sih, kudu bisa. Kudulah 3 poin lah carana karena mereka lagi goyang harusnya ya secara tim gitu. Kudu 3 poin deui coy. Lebar kamari anjing lebar pisan soalnya. Jadi ya rasa eleh we sebenarnya mah. Iya, walaupun mainnya draw gitu ya. Ya. Lawan Bali di mana Ki? Di lawan Bali, lawan Borneo di ya eta balikannya sih. Balik kan tadi nak. Asalnya di Balinya sepindah itu. License mana tak salah sih eta. Salah sih. Bener. Kalau kita merunut lah. Historina si Borneo teh eta. Main di Tangerang deui atau di mana? Belum ada informasi resmi tapi kayaknya di Tangerang lagi. Tapi ada yang bilang di Pakansari juga. Ntar lah ditunggu update-nya. Mau jauh-jauh tidinya. Iya pertanyaan ya kamari di Twitter ieu please jawab cenanya. Kalem. OnlyFans. Naon Siska E. Nah, jadi demanding ayeuna kudu aya tipe nomor 10. Padahal pas zaman Omed ge eueuh playmakeran jalan-jalan we polana cenah. Please ieu menitip jawaban ieu di podcast. Jadi kunaon ayeuna kan nomor 10 tuh siga jadi isu gitu. Nggak ada posisi di nomor 10. Nu menyambungkan lah jarak antar lini kumaha. Eta kan zaman Omid eueuh kok nomor 10 cenah. Eta jalan-jalan wae. Tah eta tolong dijawab Mas Angki. Mane oge. Tapi Angki lah sok kumaha Ki. Mungkin maksudnya waktu di 2020 yang ada Castillion dan Wander Luiz itu bagus banget di 3 pertandingan awal mungkin. Karena lawan juga belum aware sama permainan Persib dengan 4-4-2 yang tanpa gelandang nomor 10-nya gitu. Terus permainan Wander Luiz dan Castillion juga belum terbaca lah. Iya. Terus sekarang kondisinya striker yang masih jadi tumpuannya kan masih Wander Luiz dan Ezra ya, bukan Wander Luiz dan Castillion. Jadi itu secara cara bermain mungkin beda juga. Mungkin itu ya kalau menurut saya. Bener. Belum terbaca yang pertama yang waktu musimnya Omid kenapa tanpa nomor 10 isu gitu nya. Kenapa sih ini jadi riweuh kudu aya penyambung segala macam gitu. Karena waktu dulu Omid sama Joffrey pembagian tugasnya benar, si Wander Luiz rada turun dan dua-duanya lagi fit. Iya. Jadi ketika lagi fit sebetulnya yang nomor 10-nya itu Wander. Ditambah memang belum kebaca permainannya benar karena bahwa lagi Roger Bottom datang ke dia mau jago pisan. Can kanyahoan aja. Roger Bottom. Jeung pacoken mogne. Ya Roger Bottom ke Persija anjing jago pisan. Iya. Ditambah mungkin ya hal non teknis yang di liga musim itu masih yang euforianya benar-benar kerasa, ada supporter. Iya, bisa jadi. Pertandingan kandang yang si pemain ini ditonton oleh puluhan ribu bobotoh yang memberikan support secara langsung ke lapangan. Motivasinya juga berlebih kan. Spiritnya beda gitu, spiritnya beda. Dimana Omid main begitu luar biasa, ngeunaheun pisan. Wander oge main alus, Castillion alus. Itu kan jadi suntikan suatu stimulus bagi pemain di lapangan ya hal-hal seperti itu. Mungkin orang sih nambahan eta. Iya. Sekarang
si pemain ge meureun rasana rada beda ya di lapangan teh lamun eueuh yel boboto, eueuh centi boboto teh rada kurang meureun. Ya itu kira-kira kayak gitu lah. Udah kebaca terus kondisinya fit. Sekarang kan Wander dan Castillion belum fit ya kayaknya. Terutama Castillion sih. Ya mah ripuh pisan Beres di seri B tanya, seri B Komo seri promosi seri C. terus promosi kan seri B kan si Komo ieu teh lewat. Si Komo dong. Beda dong. Si Komo lewat. Ya, jadi kira-kira kayak gitulah. Tapi kan sebetulnya udah terjawab sih saat ini nomor 10 nu bisa di nomor 10 sahanya. Kan eta teh 19 tahun keneh lur. Nya. Jangan terlalu berharap lah. Ya akan ada inilah, pasti akan ada evaluasi dan akan ada solusi sebetulnya. Benar. Itu. Ya, Siapapun. Cuman ya untuk pemain-pemain senior dan pemain-pemain asingnya kudu bisa lah mana gitu kan, mana di dia sebagai senior tugasnya Nya gitu. sih. Balik deh gitu nya. Mun si Etam bisa ngomong sia senior gitu. Ulah aing atuh gitu nya. Iya. Aing main bola we lah, enjoy gitu nya Etam teh. Iya benar. Mana we lah nu mikiran beban kudu juara atau segala macam ulah ka dikaurangkeun gitu. Abang-abangan heula. Nya orangnya hayang juara mah pastinya, setiap pemain pasti yang juara, setiap pemain hayang berprestasi entah itu secara individu ataupun secara tim. Tapi kan orangnya kudu ningali proses berjalannya ke depan teh seperti apa gitu. Iya, kayak gitu kira-kira. Tapi ya untuk Persib Bandung ya lagi-lagi selalu ada hal positif yang harus dilihat kan. Yes. Bahwa kita belum kalah eta sih satu. Ya, dua kemenangan, satu seri dan masih di track yang benar lah ya. masih di track yang benar dan kamari lawan Bali ge pasti ada pelajaran tambahan nih ya kan. betul. Ada pelajaran tambahan yang harus dibenahi lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tuh, pokoknya jangan sampai kehilangan poin dan sekarang 7 poin ini ya harus dimaksimalkan untuk meraih 3 poin selanjutnya. Ya karena beberapa tim juga masih susah menang kok gitu. Iya. Belum dapat kemenangan satupun gitu. Persebaya eleh deui kamari. Ya Persebaya tenggeus menang 1-0 padahalnya. Persebaya spesialis tilu hijinya, menang tilu hiji, eleh dua nana tilu hiji. Kamari Persipura juga belum menang ya? kamari eleh ku PSM-nya. Kemarin kalah. Oh Persipura per hari ini dia belum pernah menang. Nanti malam kan baru main. Oh iya. Oke. Ya tuh kayak tim-tim besar yang lain juga kan mereka bahkan masih mencari bentuk gitu. Orang mah sabarna geus mulai sih. Geus aya di track sebenarnya mah. Kan kamari lebar sih. Lebar. Dan itu akan dijadikan pelajaran tentunya ya gitu, Pasti. oleh pemain dan oleh pelatih dan oleh semuanya gitu. Sip lah, optimis lah orang main lah. Optimis. Optimis lah. Lawan Oke lah. Borneo berarti poin naon? Kemis. Berarti orang bisa tayang poin minggunya. Iya. Ya insya Allah ya. Nah sih salah. Itu berarti orang kayak ngetek deui poe Jumat Poe nya. Kamis. Sanggeus pertandingan. Ya tayang poin minggu lah pokoknya. Tayang poe minggu hareup nya. Poin minggu. Geus kitu main di poe. Senin teh nya. Kalau nggak salah Senin sih. Ini kan jadwalnya mas jadi agak rancu ditambah ada pemanggilan timnas jadi akan ngaruh atau Eta enggak. si Paul Monster ge aneheun. Coy. Iya. Kumaha si Monster? Kan Si Monster. wow. Wow aing. Dino dipanggilnya kan iya. Ada Mali sama Evan Dimas. Ya, Malis jeung Evan Dimas cek Paul Monster. Nah, di aing ge tara dipaenkeun. Itu dua pemain itu jadi pemain pengganti kemarin waktu lawan Madura United. Masuk teh bareng teh ada Malis sama Evan Dimas. Jadi pemain cadangan di dituna. Oh jadi di beberapa pertandingan terakhir lini tengahna si Bayangkara teh emang tanpa Evan Dimas dan tanpa si siapa? Ada Malis. Ada Malis, Karena bener. porosnya kan Lee Yujun, Hargianto sama Renan ya eta nya. Renan Store. Bukan dong. Bukan. Toko handphone dong. Enggak, nu tilu eta kan nya. Iya. Iya. Nah Terena nu dipanggilnya nya. Nanti Hargianto Brazil. Brazil. Si Paul Monster ge aneh nah cenah nu dipanggilna Adam Alis jeung si Evan Dimas orang di aing ge tara dipaenkeun. Maksudnya teu main sebagai pemain inti. Di orangnya Akil dipanggil kan. Iya, man. Eta akil kumaha. Nya sih. Paul Monster ini Indonesia. Kamu kayak yang belum ini aja. Kayak gak tahu di Indonesia kayak gimana. This is Indonesian League ya Paul Monster. Belum lagi pemanggilannya pas liga berjalan lagi. Of course ya. Oh iya, itu antik sih nya. Liga berjalan timnas pemanggilan. Biasanya kan ada pekan internasional liganya off Ya, dulu benar. gitu. Kalau 1-2 pemain mah ya mungkin bisa tolerir ya. Persib 5. Persebaya 5, Arema 5. Huunya. Heunya. Arema tuh Alfarizi Dedik, Kahayudo, Rafli sama siapa lagi ya? Hanif. Hanif ya? Hanif. Anjing eta 5. Kalau Persebaya itu kipernya si Hernando. Hernando. Tapi kemarin kabobolan tilu kemarin. Arif Satria, Rahmat Irianto, Rizky Ridho sama Ricky Kambuaya. Oh iya. Itu mayoritas hampir semuanya pemain bertahannya.
Dan itu pemain intinya semua loh. Eta inti KB ya. Eta inti KB. Padahal si Persebayana kabobolanna 7. Eta inti KB. Nah 05 eta cabut. Wah beak. Kamari Aji Santoso geus rek ieu sih nge-SMS Mursid Effendi untuk bermain kembali. Mursid Effendi. Jeung Mat Halil panggilin aja. Ya itu aja Bejo main lagi. Ngomong-ngomong Alvareji, mana sok ningali teh gaya bau kayak kuncerna saeutik teh geuning. Iya. Kemarin mana ningali bukna Jandia teh. Ngomongkeun buk deui wae. Eta geus mulai perbukaan ya. Tipikal buk naon mediocre atau naon mun kitu tuh. Aduh bau kuncirnya aya kuncirna. Robi Bagio deh. Urang kemarin ningali bukna Jandia Aing sok hayang deg-deg anjing bukna Alvareji belah di jalan tukangna tuh sok kayak gitu. Geus aneh-aneh deui wae Indonesia. Aduh pokoknya mah ya rudet bersama lah nya kamari mah nya. Ya teh happy teuing lah. Ya satu sisi oke lah Bali gitu ya. Untuk happy untuk bisa menang orang. Ya. Kecuali Balina ngagulkeun menit akhir orang menyamakan misalnya eta kan. Seri rasa menang. Iya mah orang seri rasa kalah. Terus geus unggul 2 lawan 10 pemain. 10 pemain. Boga momentum untuk nambah gol seenggaknya mempertahankan gitu nya. Tapi malah kejebolan. Oke. Karena anu nulis kemarin di Twitter orang bahwa Pak saha si Mungki apanya 11 lawan 11 Persib kalah. 11 lawan 10 Persib seri cenah ge. Ya. Can bisa menang orang. Can bisa menang berarti. Memang orang kudu bisa mengalahkan Bali sih pada suatu hari nanti. Putaran 2 lah. Putaran 2 bisa lah menang lah. Kan respectnya buat Beckham Putra Nugrahanya. Buat Bau juga kemarin keren. Udah mulai menemukan lagi permainan. Tam geus pokona maneh mah tong loba pikiran senang-senang heula we. Senang-senang we. Semoga jadi titik baliknya Bau juga ya bisa melihat pertandingan kemarin bisa jadi lebih berkembang lagi lah di pertandingan selanjutnya. Gede bagi connection. Bodor di Twitter Dutch connection sila. Gede bagi connection checklist. Gede bagi connection. Fotonya di sawah. Untuk kemarin Dutch connection sorry ya. Connection Belanda kemarin. Gede bagi connection belum lengkap tanpa Zola tapi. Zola ya kemarin ngilu komentar di Instagram. Yang ketam cenah. Iya. Zola sih kena sononya. Aduh aing sono kasaha. Nya main bareng jeung Adina gitu. Oh sugante ka main bareng sama Adik kita, main bareng sama Bow. Aduh, etam geus bisa lah nyekil di DM-nya ka batur mah nya. Tam ulah waka tam ulah waka bobogohan tam. Nah, ulah tuh. Ya maksudna mana melarang-larang kan geus umur geus dewasa tuh eta mah. Ya bae sih, cuman jangan yang diumbar lah gitu. Itu mah ranah privasi maneh we tam. Mencintai adalah hak segala bangsa. Rek bae gitu. Cuman maksudna teh ya jangan sampai yang terekspos itu adalah hal-hal pribadinya dibandingkan di lapangan. Si etam teh keur leutik pisan nya. Ya. Ieu jeung urang sih video di Si Mamong jeung urang. Aya Ripan meets Beckham. Tak kan keur peletikannya anjing kayak bobotoh tinggal geura. Aya. Jadi emang mun hayang jago emang kudu jeung aing lah. Budak marane tanya, budak marane nu aya asup SSB, foto jeung si Kuc. Kudu nyian konten aing pokoknya di Si Mamong Ripan ketemu Beckham. Tah aing kayak masih Beckham cerita-cerita. Iya. Pokoknya di jampean lah pokoknya. Salah ya. Atuh Percaya wae. Mana ada. Aduh bismillah lawan Borneo bisa 3 poin nya. Amin insyaallah ya. Dan juga terima kasih tentunya buat kamu semua yang selalu setia mendengarkan Si Mamaung Podcast. Yes. Kita nanti bakal selalu ada menemani kamu. Pokoknya cek aja di YouTube ya, dinyalakan lonceng notifikasinya. Betul. Jangan lupa vaksin ya. Vaksin si Frontline. Dua sabarnya si Frontline ya? Si Frontline teh vaksinnya tinggalnya di IG-na Si Mamong di Twitter. Anu can vaksin mandirinya karena coba tingali postingan medsosna si Frontline ya, engke ngiluan vaksin jeung Frontline. Kita bisa vaksin aman. Sip, mantap. Hayu. Sudah lah kalau begitu. Coba dah. Ngerek vaksin nih. Dadah. Geus mana kamari 2 kali. Rekening urang maksudna. Rekening aing kamari kosong, geus aya jurigan sia. Hidup bersih ya. Assalamualaikum. Bye bye.